Ya, selamat datang kepada kelas 10-11 sesi 1. Kita akan melaksanakan debat yang sempat tertunda pada hari kemarin. Untuk susunan tim yang sudah sama seperti kemarin, pembicara ada di tengah, diapit oleh analis, kemudian notulis berada di ujung atau di pinggir. Kemudian moderator nanti mempersiapkan atau memimpin, gitu ya, memimpin jalannya debat. Kemudian dewan juri nanti menilai. Form nilainya nanti akan saya kirimkan di sudah saya kirim? Belum ya? Oh ya. Form penilaiannya, makasih Mas Solid. Untuk form penilaiannya saya kirim di grup PJJ, silahkan nanti diklik. Menilainya secara digital yang menggunakan rating 1 sampai 10. Yang dinilai apa saja perlu diketahui oleh tim pro dan kontra atau tim yang berdebat. Jadi yang pertama ada keaktifan, kemudian ketepatan dalam menjawab pertanyaan dari juri, kemudian ada bahasa tubuh dan intonasi, kemudian ada kemampuan untuk menyanggah. Nah gitu, jadi kurang lebih itu yang nanti akan dinilai oleh para juri kita, ya walaupun teman kalian sendiri gitu ya. Tapi tolong tetap nanti dewan juri seoptimal mungkin, seobjektif mungkin menilai, ya jangan subjektif. Kalau misal memang tidak atau kurang bagus, ya dinilai apa adanya seperti itu, jangan ditambah-tambahin, ya seobjektif mungkin.
Itu mungkin dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Dari kedua tim? Nggak ada? Moderator? Dewan juri? Oke, nggak ada. Terus bentar, saya tunggu. Saya kirimkan itunya dulu, form nilainya. Kita acara formal ya. Latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari Jumat 22 April 2022 bertempat di Aula Sekolah MGP dalam kegiatan debat fisika dengan mosi No Coal, Go Green, Indonesian Energy Transition Towards Net Zero Emission. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan baca tata tertib debat sebagai berikut. Segmen pertama, opening statement 6 menit. Segmen 1 dimulai dengan opening statement dari tim pro mengenai mosi yang diperdebatkan, lalu dilanjutkan oleh opening statement dari tim kontra. Kedua tim diberikan kesempatan menyampaikan opening statement dalam waktu 3 menit. Segmen kedua, menjawab pertanyaan dewan juri 12 menit. Pada segmen 2, setiap tim debat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dewan juri. Tim yang menjawab diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari juri. Kemudian jawaban tersebut akan disanggah oleh tim lawan dan diberi waktu lebih sedikit, yaitu 1 menit. Total ada 4 pertanyaan dari dewan juri, yaitu masing-masing 2 untuk tim pro dan 2 untuk tim kontra. Durasi waktu yang perlu diperhatikan pada segmen 1 adalah selama kurang lebih 12 menit yang diukur waktunya oleh moderator. Segmen ketiga, debat terbuka 24 menit. Segmen ketiga memberikan kesempatan kepada tim untuk saling memberikan pertanyaan kepada tim lawan sebanyak 2 pertanyaan. Pada segmen ini, tim debat dapat saling menimpali atau menanggapi jawaban tim lawan. Dalam menyampaikan pertanyaan diberikan waktu 1 menit. Menjawab pertanyaan oleh tim lawan selama 3 menit serta menanggapi jawaban dari tim lawan selama 2 menit. Durasi waktu yang perlu diperhatikan pada segmen 1 adalah kurang lebih 24 menit yang diukur waktunya oleh moderator. Segmen keempat, closing statement 4 menit. Segmen terakhir, masing-masing tim menyampaikan pernyataan penutup selama kurang lebih 2 menit. Terima kasih. Opening statement pertama dimulai dari tim pro selama 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabilanata. Di sini saya sebagai pembicara bersama saya Abel Elaidayat sebagai pembicara juga.
Setianingrum sebagai analisis. Saya Aisyah Putri Andini sebagai analisis. Saya Astia Nurida Latifatun sebagai analisis. Saya Anissa Sandistiawati sebagai notulis. Di sini saya ingin menyampaikan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dari dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada, tetapi dilakukan secara hijau. Untuk melakukannya, diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara dan dalam waktu bersamaan membangun energi alternatif yang lebih hijau. Di sini saya akan membacakan manfaat energi hijau. Jumlahnya di alam berlimpah, tidak akan habis, menjadikan mandiri energi artinya tidak bergantung pada negara lain, mendorong perekonomian dan berpeluang membuka lapangan kerja baru, bebas dari perubahan harga, relatif mudah diterapkan di daerah terpencil karena setiap tempat memiliki sumber energi hijaunya masing-masing. Sekian. Oke, terima kasih untuk open dengan tim kontra. Mari kita berlanjut ke tim kontra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari tim kontra akan memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Azahra, saya sebagai pembicara 1 dan ada teman saya Jihan Mulansari sebagai pembicara 2 dan Eka Koirul Sakina sebagai penulis, Dewi Indira sebagai analisis dan Lutfiana Putri Natia sebagai analisis juga. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya batu bara. Batu bara adalah sumber energi terpenting untuk membangkitkan listrik, berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Batu bara juga menghasilkan produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan LPG. Produksi batu bara nasional diperkirakan dapat terus meningkat seiring dengan penambahan kontrak batu bara, peningkatan kebutuhan batu bara nasional. Peran batu bara yang pada awalnya ditunjukkan sebagai komoditas ekspor pada akhirnya mayoritas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini disebabkan karena batu bara masih memenuhi kebutuhan PLTU sebagai beban dasar dan kebutuhan beberapa industri seperti semen, tekstil, dan baja. Sekian dari tim kontra. Baik, karena segmen pertama telah selesai, mari kita lanjut ke segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan para juri. Baiklah, dipersilakan untuk para juri memberikan pertanyaan kepada tim pro. Pertanyaan pertama untuk tim pro. Adakah upaya yang harus dilakukan mengenai pemanfaatan atau penggunaan energi hijau di Indonesia? Bisa dijelaskan? Maaf, bisa tolong diulangi?
adakah upaya yang harus dilakukan mengenai pemanfaatan atau penggunaan energi hijau di Indonesia? Bisa dijelaskan? Energi hijau di Indonesia jelas bisa dimanfaatkan. Salah satunya sebagai pengganti batu bara, di mana seperti yang telah kami jelaskan tadi, energi hijau merupakan sumber energi yang berasal dari bahan-bahan relatif aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Saya rasa energi hijau ini bagus sekali ya untuk menggantikan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui, karena bahan bakar fosil itu suatu hari nanti akan habis dan berdampak negatif juga untuk lingkungan jika terlalu sering digunakan. Maka dari itu kita perlu rajin-rajin mempelajari supaya energi hijau ini bisa digunakan untuk pengganti energi-energi fosil. Dan saya harap suatu hari nanti energi hijau ini bisa digunakan 100% untuk memenuhi energi yang diperlukan di dunia. Terima kasih. Baik, kita balik ke pertanyaan kedua. Silakan silakan tim kontra untuk menyanggah jawaban yang tadi. Sebelumnya tidak akan bisa dihilangkan sebenarnya tidak akan bisa digantikan batu bara karena stok energi tidak mengalami pertumbuhan, bahkan melemah, sementara kebutuhan terus meningkat tiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa kita masih butuh dengan batu bara ke depannya. Batu bara akan menjadi santapan pokok bagi sembilan bangsa. Kita ketahui bersama bahwa energi menjadi penopang sebuah bangsa. Energi yang mapan mampu menjaga stabilitas negara. Sekian dari Kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Untuk tim kontra. Pertanyaan untuk tim kontra. Kenapa kalian menginginkan batu bara tetap ada? karena produksi batu bara nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan penambahan kontrak batu bara dan meningkat kebutuhan batu bara nasional. Peran batu bara yang pada awalnya ditunjukkan sebagai komoditas ekspor pada akhirnya mayoritas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini disebabkan karena batu bara masih merupakan jenis bahan bakar fosil yang murah dan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan PLTU sebagai bahan dasar kebutuhan beberapa industri seperti semen, tekstil, baja.
tadi sempat disinggung ada masalah kestabilan negara juga. Kalau kita menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama, pasti akan semakin meningkat jumlah kebutuhannya dan akan semakin banyak ditambang dan akan jadi semakin cepat habis, dan saya rasa itu masalah utamanya. Dan negara-negara yang memiliki potensi batu bara yang kecil maka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengimpor batu bara dari negara lain. Dan ya, pengeluaran negara akan semakin meningkat. Maka dari itu kita membutuhkan sumber energi yang lebih hemat dan lebih ramah lingkungan, yaitu energi hijau. Mari kita berlanjut ke pertanyaan ketiga untuk tim pro. Silahkan. Pertanyaan kedua untuk tim pro. Jelaskan alasan kalian menolak untuk tetap menggunakan bahan bakar batu bara, serta apa dampak negatifnya kalau di negara ini masih tetap menggunakan batu bara tersebut. Pertama karena Indonesia adalah negara yang bertransisi untuk ke net zero emission. Penggunaan batu bara ini menurut saya sedikit tidak bisa diterima karena penggunaan batu bara dapat menyebabkan polusi yang menghasilkan emisi karbon, dan net zero emission ini tidak akan terlaksana. Dan juga net zero emission ini Indonesia direncanakan akan mencapai net zero emission di tahun 2060. Namun apabila kita tetap menggunakan batu bara, menurut saya Indonesia akan lebih lambat mencapai net zero emission tersebut dan tidak sesuai target waktunya. Sekian. Tim kontra untuk menyanggainya. Silakan. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batu bara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, karena manakala hayati, kualitas udara serta penanaman lingkungan. Batu bara akan tetap menjadi santapan pokok bagi bangsa kita. Sekian. Mari lanjutkan yang keempat untuk tim kontra. Silakan dan Juli. Pertanyaan untuk tim kontra. Kenapa yang membuat Anda berpikir bahwa batu bara itu menguntungkan? Karena batu bara juga dapat menghasilkan gas alami yang dihasilkan dari batu bara akan diolah menjadi pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar. Suaranya kurang jelas. Kayak pitch ini ya. Karena hasil
produk. Karena batu bara juga dapat menghasilkan produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi produk seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan LPG. Sekian dari Kontra, terima kasih. Segmen 2 telah selesai. Nah, kita balik ke segmen 3 yaitu debat terbuka. Tiap tim dapat saling menimpali baiklah, untuk tim pro silakan untuk menyanggahi jawaban tim kontra. Tadi tim kontra sempat menyatakan kalau batu bara bisa menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk membangun tambang. Saya rasa ini justru yang membuat negara kita semakin menjadi ketergantungan terhadap energi fosil. Jadi gini, misal nanti kita menambang batu bara lalu menghasilkan gas, lalu gas itu digunakan untuk membangun tambang. Nah, dan itu akan terjadi terus berulang-ulang sampai habis, sampai sumber daya alamnya habis. Nah, maka dari itu, supaya hal tersebut tidak terjadi, kita perlu mengupayakan energi hijau. Dan juga ketika dibakar Berarti batu bara, waktu sudah habis. Baiklah, karena segmen debat selesai, mari kita ke segmen 3 yaitu debat terbuka. Silakan beri tepuk tangan. Baiklah, segmen kedua telah selesai. Maka segmen ketiga yaitu debat terbuka. Tim pro maupun tim kontra bisa menimbali atau memberikan pertanyaan kepada tim lawan yang menanggapi menjawab apa ya. Baiklah, silahkan tim pro untuk memberikan pertanyaan ke tim kontra dalam waktu 1 menit. Menurut kalian, kenapa sih kalian bisa menyimpulkan bahwa batu bara itu aman-aman aja digunakan sebagai sumber daya kita? Silakan untuk tim kontra untuk menjawab dalam waktu 3 menit. Silakan. Karena memiliki manfaat sebagai sumber energi, penghasil listrik, pembantu industri, produksi karbon aktif, silikon, dan banyak lagi yang akan lainnya. Batu bara merupakan salah satu bentuk dari alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Batu bara adalah suatu badan sedimen atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Batu bara ini dapat terbakar terbentuk dari endapan organik, utamanya dari hasil tumbuhan dan bentuk mulai proses batu baraan. Terima kasih.
Jelas ya untuk tim kontra. Silakan untuk menyanggah. Izin menyanggah tentang penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik. Saya tekankan sekali lagi bahwa sumber batubara dapat digantikan dengan pembangkit listrik lain yang merupakan sumber energi hijau seperti tenaga surya atau angin atau air yang lebih aman bagi lingkungan daripada batubara. Sekian. Silakan untuk tim kontra memberi pertanyaan kepada tim pro. 1 menit. Apakah bisa kita tanpa batu bara kalau batu bara sudah menjadi santapan kita? Sekian. Terima kasih. Jelas bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena batu bara ini tidak memerlukan karena energi hijau ini tidak memerlukan biaya yang lebih besar dan juga jumlahnya tidak terbatas. Artinya kita mau ambil di mana saja, kapan saja, sebanyak apapun terserah kita. Dan juga lebih ramah lingkungan. Sedangkan batu bara jumlahnya terbatas, butuh biaya yang lebih besar dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sekian. Silakan tim kontra untuk yang ini. Tidak akan bisa karena energi tidak mengalami pertumbuhan, bahkan melemah, sementara kebutuhan terus meningkat tiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa kita masih butuh dengan batu bara. Sekian, terima kasih. Itu data. Oke, silahkan lanjutkan oleh tim pro memberi pertanyaan kepada tim kontra. 1 menit. Tolong jelaskan kelemahan dari batu bara. Bagaimana Anda bisa yakin kalau batu bara itu bisa menjadi sumber energi utama untuk Indonesia? Tolong jelaskan. Sekian. Silakan dijawab untuk tim kontra. Kan kita menolak untuk tetap menggunakan batu bara. Kenapa menanyakan kelemahannya? Maaf, di sini kan nasinya kita menuju go green. Nah, kalian kan harusnya yang lebih memilih ke sisi batu bara. Sedangkan kita lebih memilih ke dampak negatif batu bara. Anda kan itu tim kontra yang lebih memilih untuk mendukung batu bara. Seharusnya Anda lebih tahu apa kekurangan dan kelebihan sehingga Anda bisa Harusnya kan kelebihan, bukan kekurangan. Bisa tolong ulangi? Harusnya kelebihan, bukan Iya, sesuatu akan lebih diunggulkan jika kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya. Nah, Anda bisa tahu kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya
bagaimana kalau Anda saja tidak tahu kekurangannya? Ya, masih ada waktu nggak? Kalau udah bilang aja. Udah. Bagaimana energi listrik? Bagaimana jika tidak ada energi listrik? Karena batu bara dikonversikan menjadi bentuk uap panas lalu terbentuk sumber tenaga yang menggantikan ini dengan menggerakkan turbin generator listrik. Waktu habis. Silakan tim pro untuk menyanggahi. Maaf, pertanyaan kita tadi belum terjawab ya. Kelemahannya dari penggunaan batu bara itu apa ya? Kelemahannya bagaimana kalau jika tidak ada batu bara? Soalnya kan masih membutuhkan energi listrik dari batu bara. Tapi sumber energi listrik itu tidak hanya berasal dari batu bara. Banyak sumber lain yang bisa menghasilkan energi listrik seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi, dan nuklir. Saya rasa itu alasan yang kurang tepat untuk tetap mempertahankan batu bara. Sekian. Baik, kan untuk tim kontra memberikan pertanyaan kepada tim. Waktu 1 menit mulai dari sekarang. Mengapa batu bara hampir punah? Mengapa batu bara hampir punah? Izin jawab. Batu bara hampir punah karena orang-orang seperti kami Mbak yang mendukung batu bara. Maka dari itu kami berupaya supaya batu bara ini tidak punah, masih tersisa di alam. Maka dari itu kita perlu mengupayakan untuk menggunakan energi alternatif, yaitu energi hijau. Sekian. Oke, silakan tim kontra untuk menyanggahinya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Maaf, telat. Karena batu bara terbentuk dari fosil dan merupakan sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui jika dilakukan pengambilan terus-menerus oleh manusia. Sekian, terima kasih. Izin menyanggah. Statement yang dikeluarkan oleh tim kontra itu malah menurut saya berlawanan dari apa yang seharusnya dibela oleh tim kontra. Tadi kan sempat memberikan statement kalau energi batubara itu dari energi fosil yang tidak dapat diperbarui. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan energi alternatif, yaitu energi hijau, supaya yang bisa diperbarui dan tidak memakai batubara yang tidak bisa diperbarui karena jumlahnya terbatas. Maka dari itu kita harus menjaga kelangsungan jumlah batubara supaya tidak
benar-benar menghilang dari bumi dengan menggunakan energi alternatif yaitu energi hijau. Sekian. Balik ke segmen keempat. Baiklah, kita lanjut ke segmen keempat, yaitu closing segmen. Segmen berakhir, masing-masing tim menyampaikan pernyataan penutup selama kurang lebih 2 menit, dimulai dari tim pro. Sekarang. Banyak negara memutuskan untuk berhenti menggunakan batu bara untuk mempercepat transisi energi terbarukan. Berencana untuk memensiunkan beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai langkah nyata mengurangi emisi. Saya rasa itu merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dengan menyetop penggunaan batu bara sebagai energi utama. Dan lagi, saya tekankan lagi kalau Indonesia adalah negara yang bertransisi menuju net zero emission, dan apabila jika kita masih menggunakan batu bara, maka rencana untuk mencapai net zero emission ini tidak akan terlaksana pada waktunya yang telah direncanakan. Sekian. Terima kasih. Baik, untuk pernyataan penutup tim kontra, silakan dimulai dari sekarang. Tapi ada sisi lain dari batu bara dapat ada sisi lain dari batu bara, yaitu bisa dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan. Malah sebaliknya hasil pengolahan akan ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua tim ya, dan moderator beserta dewan juri. Saya apresiasi semua usaha kalian dan semua perjuangan kalian untuk dapat melaksanakan debat ini. Ya, tapi pada akhirnya nanti dewan juri tetap akan menilai siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi dan yang lebih baik. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa menilai dari dewan juri, kemudian jangan lupa disubmit ya, biar saya tahu nanti siapa yang menjadi peraih atau mendapatkan nilai tertinggi antara tim pro atau tim kontra. Seperti itu. Untuk moderator ini saya kasih saran yang sangat banyak. Jadi tapi dalam satu kalimat saja. Moderator yang berperan hanya satu dan terlalu santai. Jadi seperti bukan acara resmi gitu ya, seperti ngobrol dengan temannya gitu. Dan suaranya sangat halus gitu ya, jadi kurang kencang. Begitu pula pembicara dari tim kontra, maaf, jadi itu suaranya juga halus sekali, walaupun sudah pakai mic tidak terdengar dengan jelas, apalagi kalau misal tidak pakai mic, itu saya nggak tahu kayak gimana. Oke, untuk peserta selanjutnya atau kelas selanjutnya yang tampil dari kelas 10-12, karena tadi hadirnya duluan dibandingkan 10-7, jadi setelah kelas 10-11 nanti bisa pulang gitu ya, kemudian nanti penilaiannya saya serahkan ke dewan juri, nanti saya lihat, kemudian diganti, jadi ini ganti pemain gitu ya. 10-11 istirahat atau bisa pulang, giliran nanti yang main kelas 10-12. Sekian mungkin dari Pak Bagus, kepada kelas 10-11 bisa untuk